Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan analisa bahan pangan yang lain. Kemarin kita sudah membahas tentang analisa kadar abu dan mineral, kemudian sudah mempelajari tentang analisa vitamin. Sekarang di sini saya akan menjelaskan analisa karbohidrat pada bahan pangan. Nah, untuk analisis kadar karbohidrat dalam bahan pangan di sini yang kita analisis adalah kadar gulanya. Karena yang kita tahu karbohidrat itu merupakan polisakarida di mana penyusunnya adalah gula. Untuk pendahuluannya, mungkin ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini adalah basic ataupun dasar dari karbohidrat itu seperti apa, strukturnya seperti apa. Ini jika kita kembali ke pelajaran biokimia tentang bab karbohidrat, kalau karbohidrat itu merupakan struktur molekulnya itu terdiri atas dua bentuk, yaitu struktur yang bentuk linear, yang kedua adalah bentuk yang planar atau seperti siklik seperti ini. Nah, kemudian karbohidrat sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah gugusnya adalah sebagai gugus aldehid, yang kedua gugus hidroksil. Untuk pengelompokan karbohidrat, di sini kita bagi menjadi dua kelompok besar dalam bahan pangan ya, ini terutama. Yang pertama adalah karbohidrat yang dapat dicerna atau digestible karbohidrat. Yang kedua adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna atau non-digestible. Maksudnya yang dapat dicerna dan yang tidak dapat dicerna ini adalah apakah karbohidrat tersebut bisa dipecah atau bisa didegradasi, dicerna oleh enzim amilase. Karena kenapa kok enzim amilase? Kalau kita kembali ke biokimia, enzim amilase ini fungsinya untuk apa? Enzim amilase ini kan fungsinya untuk mendegradasi atau memecah karbohidrat menjadi monomernya, yaitu gula. Nah, kalau karbohidrat yang dapat dicerna, berarti jenis makanan tersebut itu mudah dipecah oleh enzim amilase sehingga menghasilkan energi untuk kebutuhan metabolisme. Nah, karbohidrat dalam kelompok ini itu seperti golongan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian karbohidrat juga akan dikonversi menjadi monosakarida, di mana yang akan diserap oleh tubuh dan dihasilkan energi sebesar 70% untuk proses metabolisme. Nah, ini dicerna dalam hal di sini adalah dipecah itu tadi oleh enzim amilase menjadi bentuk monomer, bentuk yang lebih kecil. Sedangkan untuk karbohidrat yang tidak dapat dicerna atau non-digestible, ini adalah pengertiannya bahwa karbohidrat tersebut tidak dapat dipecah atau tidak dapat dicerna atau tidak dapat didegradasi oleh enzim amilase. Contohnya adalah pada golongan serat makanan, seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, substansi pektat, jadi seperti golongan serat ya, sayur-sayuran yang mengandung serat, yang tinggi serat. Nah, itu serat itu kan yang kita tahu dia tidak bisa dipecah oleh apapun ya. Kalau kita mencerna makanan yang mengandung serat, itu adalah termasuk dalam kelompok karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Kemudian ini ada struktur dari karbohidrat. Macam-macamnya. Kalau kita lihat gambar yang paling atas di sini adalah struktur dari monomer karbohidrat, yaitu glukosa. Glukosa dalam bentuk linear dan juga siklik planar. Ini dalam bentuk alfa D glukosa, kalau ini adalah beta D glukosa. Penetapan alfa dan beta ini tergantung dari letak gugus OH, gugus hidroksil pada C nomor 1. Kalau dia di bawah itu berarti alfa, kalau dia di atas di sini adalah beta. Sedangkan pada gambar 2 di sini ini adalah gambar dari disakarida. Disakarida ini masih ingat ya, disakarida adalah kumpulan dari dua monosakarida. Contohnya disakarida di sini adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa.
Kalau sukrosa ini kan berarti 2 glukosa, 2 monosakarida glukosa yang bergabung menjadi 1. Maltosa ini adalah mohon maaf, kalau sukrosa ini adalah glukosa dan fruktosa, maltosa adalah glukosa dan glukosa, sedangkan laktosa adalah glukosa dan galaktosa. Kemudian ini gambar yang paling bawah ini adalah struktur dari polisakarida. Polisakarida itu ya karbohidrat itu tadi ya. Strukturnya sangat kompleks sekali. Ini dimana dia menunjukkan bahwa terdapat ujung reduksi, reducing end. Reducing end ini adalah ujung reduksi, di mana untuk pada saat identifikasi kita bisa mengidentifikasi apakah karbohidrat tersebut atau gula tersebut termasuk dalam kelompok gula pereduksi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari strukturnya, dia memiliki ujung reduksi atau tidak. Kemudian untuk total karbohidrat yang ada dalam pangan itu bisa dilihat dari 6 hal di sini. Yang pertama adalah standard of identity, di mana pada bahan pangan itu harus memiliki komposisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Kadarnya harus berapa ditentukan di situ, karena kan setiap terutama bahan pangan olahan seperti biskuit, kemudian produk pangan seperti agar-agar, roti, dan lain-lain, itu kalau di Indonesia itu kan ada Badan Standarisasi Nasional seperti SNI. Nah, mereka pasti akan menentukan kadar karbohidrat yang harus tercantum pada produk pangan biskuit itu harus berapa persen. Nah, seperti itu. Itu karena kita memiliki standar of identity di situ. Kemudian yang kedua adalah nutritional labeling. Itu adalah memberikan informasi mengenai kadar nutrisi dalam bahan pangan. Yang ketiga adalah detection of adulteration. Ini maksudnya adalah tiap tipe pangan itu memiliki fingerprint karbohidrat. Fingerprint karbohidrat ini maksudnya adalah kayak ciri khas dari karbohidrat. Karbohidrat tersebut dalam bahan pangan tertentu itu profilnya seperti apa, kadarnya bagaimana, tinggi atau rendah, kemudian kandungan gula yang terkandung dalam bahan pangan tersebut itu apa saja. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah food quality. Food quality ini adalah sifat fisikokimianya dari bahan pangan tersebut. Sifat fisikokimia ini berarti bisa dilihat dari banyak aspek ya, banyak parameter. Kalau sifat fisikokimia ini berarti terdiri atas 2 sifat, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimianya. Yang kelima adalah ekonomi, agar lebih dapat menghemat biaya produksi dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah food processing. Nah, sedangkan untuk analisis karbohidrat dalam bahan panganan, sebenarnya metode yang digunakan itu sangat banyak ya. Kalau metode yang paling sederhana ataupun metode yang sering digunakan untuk analisa karbohidrat, terutama yang ada di dalam bahan pangan ya, itu bisa menggunakan total karbohidrat by difference. Jadi menggunakan analisa by difference. Nah, by difference ini, maksudnya dari by difference di sini itu adalah penentuan karbohidrat dalam bahan pangan secara kasar. Jadi perhitungan secara kasar. Bisa dikatakan by difference ini adalah analisa yang tidak kuantitatif. Dia adalah semi kuantitatif. Bukan juga kualitatif, tetapi dia tidak bisa dikatakan sangat presisi karena perhitungan secara kasar. Di mana kandungan karbohidrat itu termasuk serat kasar diketahui bukan melalui analisis, tetapi melalui perhitungan persentase yang tersisa setelah semua komponen lain terukur. Jadi menggunakan rumus ini. Jadi analisa karbohidrat by difference di sini adalah rumusnya persen karbohidrat sama dengan 100% dikurangi persen kadar protein plus lemak plus abu plus air. Jadi gini, katakanlah saya ingin melakukan analisa kadar nutrisi dari biskuit saya. Nah, itu untuk mengetahui kadar karbohidratnya
terlebih dahulu harus ditentukan kadar proteinnya, kadar lemak, kadar abu, dan juga kadar air. Maka dari situ nanti kita akan mentotal kadar proteinnya berapa, ditambahkan kadar lemak, ditambahkan kadar air, ditambahkan kadar abu, baru setelah itu dikurangi 100%. Karena total persen itu kan per 100. Totalnya adalah 100. Nah, selisihnya itu adalah kadar karbohidrat kita. Jadi menggunakan selisih, perhitungan kasar. Tetapi pada dasarnya metode biodifference itu masih bisa digunakan, masih layak digunakan meskipun perhitungannya secara kasar, perhitungannya tidak terlalu kuantitatif. Metode ini masih digunakan oleh FDA, tetapi bisa jadi menghasilkan nilai yang salah. Kenapa? Karena kemungkinan terjadinya akumulasi kesalahan. Karena yang kita hitung adalah sisanya dari kandungan nutrisi yang lain, sedangkan yang kita tahu kan di dalam bahan pangan itu campurannya tidak hanya karbohidrat saja, tetapi ada komponen-komponen lain yang bisa mengganggu perhitungan. Nah, seperti itu. Kemudian komponen lain yang non karbohidrat yang terukur, bisa jadi itu tadi bisa terukur. Pengukuran kadar karbohidrat secara langsung itu disarankan ya, lebih baik karena didapat hasil yang lebih akurat. Nah, untuk analisa langsung karbohidrat, banyak sekali metode yang bisa digunakan, tergantung dari kebutuhan kita itu seperti apa. Kalau secara kualitatif juga banyak, kuantitatif juga nggak kalah banyak gitu. Metode yang pertama kita bisa menggunakan metode kromatografi. Metode kromatografi dan elektroforesis. Contohnya adalah pada menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Bisa juga menggunakan GC, gas kromatografi, atau menggunakan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah, kita bisa menggunakan ini, ketiga jenis itu. Kalau menggunakan GC dan HPLC, berarti kita mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel kita. Kemudian yang kedua bisa menggunakan metode kimia. Nah, metode kimia ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk analisa karbohidrat. Yang pertama adalah titrasi, metode Leyenen. Kemudian bisa menggunakan gravimetri. Gravimetri ini adalah proses penimbangan ya. Kemudian menggunakan metode Louvre-Scroll. Nah, Louvre-Scroll ini adalah metode yang sangat sering digunakan, metode baku, bisa dikatakan dia adalah metode paling baku untuk metode kimia. Selanjutnya ada metode kolorimetri. Nah, metode kolorimetri ini merupakan metode pembentukan warna ya, bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Yaitu terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah antron sulfat, yang kedua adalah fenol sulfat. Selanjutnya bisa menggunakan metode enzimatis dengan menambahkan ataupun mereaksikan dengan sebuah enzim. Berarti kita melihat proses degradasi produk yang dihasilkan dari reaksi antara enzim dengan karbohidrat kita, sampel karbohidrat kita. Selanjutnya ada metode fisik. Metode fisika di sini bisa menggunakan polarimetri, indeks refraksi, densitas, dan juga inframerah. Yang terakhir bisa menggunakan metode immunoassay. Kemudian untuk uji karbohidrat yang resmi ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, dalam SNI nomor 01-2891 1992 tentang cara uji makanan dan minuman, yaitu untuk analisa total karbohidrat bisa menggunakan metode Louvre-Scroll. Jadi metode Louvre-Scroll ini adalah metode yang resmi, metode yang standar, yang bisa digunakan untuk menganalisa adanya kadar gula dan karbohidrat dalam bahan pangan. Nah, metodenya seperti ini. Jadi prinsipnya adalah senyawa karbohidrat pada sampel itu dipecah pada proses hidrolisis menjadi gula sederhana atau monosakarida. Proses hidrolisis ini dibantu oleh adanya asam pekat yaitu HCl dan suhu yang tinggi.
dan panas. Jadi proses hidrolisis terjadi itu dengan adanya bantuan pemberian asam, yaitu HCl, dan juga dipanaskan. Kemudian monosakarida yang terbentuk itu dianalisis dengan metode Loews-Scroll. Nah, metode Loews-Scroll di sini itu adalah metodenya gabungan antara reflux dan juga titrasi. Nah, untuk reaksi reduksinya itu dilakukan di dalam reflux. Kemudian kelebihan CO2+ dari penambahan reagen itu dititrasi dengan titrasi iodometri. Untuk penentuan karbohidrat menggunakan metode Loews-Scroll itu didasarkan pada jumlah gula pereduksi. Jadi yang diidentifikasi dari metode Loews-Scroll itu adalah gula pereduksinya, bukan gula non-pereduksi. Nah, kenapa kok gula pereduksinya? Karena reagen Loews-Scroll itu adalah reagen, pada dasarnya adalah reagen Benedict. Nah, kalau kita kembali ke praktikum biokimia, reagen Benedict itu kan fungsinya untuk identifikasi gula pereduksi, sama seperti ini. Nah, ini adalah kelompok dari gula pereduksi dan juga gula non-pereduksi. Kemudian ini metode secara lengkapnya ya untuk analisa gula dalam bahan pangan dengan metode Loews-Scroll. Prinsip analisisnya dengan iodometri, reaksinya adalah reaksi reduksi oksidasi dari larutan Cooper. Kemudian monosakarida itu nanti akan mereduksi CuO pada larutan Loews. Larutan Loews itu isinya adalah Cu2O. Kemudian kelebihan Cu2O direduksi dengan Ki berlebih sehingga dilepaskan I2. Nah, ini adalah tahap titrasinya yang ini. Kemudian I2 yang dibebaskan tersebut dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Jadi 2 kali ya, ini sepertinya titrasinya. Kemudian indikatornya menggunakan indikator amilum sehingga membentuk kompleks iot amilum. Untuk penambahan amilum dilakukan sebelum TE. Jadi dilakukan di tengah-tengah reaksi. Di tengah-tengah titrasi kita tambahkan indikator amilum. Kemudian tetap dilakukan titrasi blanko karena untuk melihat hasil analisis kita pada saat perhitungan. Ini reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi ini bertahap ya, karena terjadi reaksi reduksi dan oksidasi oleh kuprooksida, kemudian ada hubungannya dengan kalium iodida, kemudian dititrasi kembali oleh natrium tiosulfat. Jadi reaksinya sangat bertahap. Ini adalah untuk perhitungan. Perhitungan di sini rumusnya seperti yang ada di slide ya. Selisih titrasi blanko dengan titrasi sampel ekivalen dengan Cu2O yang terbentuk dan juga ekivalen dengan jumlah gula reduksi yang ada di dalam bahan larutan. Ini adalah cara untuk mengubah menjadi volume natrium tiosulfat konsentrasinya 0,1 N yang dibutuhkan, di mana A itu adalah volume tio, maksudnya volume tio di sini adalah volume natrium tiosulfat yang dibutuhkan untuk titrasi blanko. Jadi ini A ini adalah volume natrium tiosulfat saat standarisasi. Yang kedua adalah volume natrium tiosulfat, yang B maksud saya, itu yang dibutuhkan untuk pada saat titrasi sampel. Jadi pada saat kita titrasi sampel, berapa banyak natrium tiosulfat yang dibutuhkan untuk merubah warna pada saat titrasi TAT. Bisa berubah warna dari sampel kita itu berapa banyak natrium tiosulfat yang dibutuhkan. Kemudian dikalikan NTO. NTO di sini adalah normalitas atau konsentrasi dari tiosulfat kita. Di sini dituliskan adalah 0,1. Dibagi 0,1 ini tetapannya sama dengan Z mili. Nah, Z mili ini bisa disetarakan ataupun disamakan dengan Y miligram glukosa. Nah, nilainya ini ada di mana? Ini ada di literatur. Jadi kita bisa melihat di literatur, di daftar, ataupun di buku.
Baru setelah itu kita tentukan kadar karbohidrat kita menggunakan rumus Y dikali P dikali 0,95 dibagi M dikalikan 100. Di mana P ini adalah faktor pengenceran. Pada saat kita titrasi, kita melakukan pengenceran atau tidak. Kalau iya berarti dimasukkan di situ, kalau tidak ya berarti ini dituliskan 1. M adalah massa sampel, 0,95 adalah faktor konversi. Nah, Y ini adalah nilai dari daftar tersebut. Nah, untuk pada saat larutan Lufscroll di analisa, itu pada prinsipnya adalah seperti kita melakukan uji kualitatif dengan larutan Benedict, yaitu perubahan warna dari biru menjadi merah bata karena terjadi reaksi reduksi itu tadi. Nah, selain itu, prinsip tersebut bisa diadaptasi ke dalam analisa menggunakan spektrofotometri. Jadi, perubahan warna tersebut kita adopsi, kemudian dilakukan metode lain yang bisa dilakukan analisa terhadap karbohidrat tersebut, yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri. Jumlah gula reduksi yang dihasilkan itu nanti akan diukur dengan menggunakan pereaksi DNS atau yang dinamakan sebagai reaksi asam dinitrosalisilat atau dinitrosalisic acid. Dengan panjang gelombang yang diukur adalah 540 nanometer. Nah, ini adalah analisa kandungan glukosa dengan menggunakan metode DNS. Nah, di sini ini adalah warna yang diidentifikasi. Warna yang timbul pada sampel kita. Karena pereaksi DNS itu menghasilkan kompleks berwarna jingga. Intensitas warna jingga ini akan berbeda tergantung pada kadar glukosa dalam bahan pangan. Jadi maksudnya adalah kalau semakin banyak kadar glukosa kita dalam bahan pangan kita itu tadi, maka warna jingga itu akan semakin pekat, akan semakin semakin gelap daripada karbohidrat yang kadarnya sedikit. Ini adalah pereaksi dan peralatan yang diperlukan untuk metode DNS. Ada larutan standar glukosa, larutan DNS, spektrofotometer UV vis, tabung reaksi, water bath, dan pipet tetes. Nah, ini adalah prosedur analisis dari metode DNS tadi ya. Cara analisisnya adalah kita pasti harus, kalau menggunakan spektro, kita pasti harus membuat kurva standar terlebih dahulu sebelum kita mengukur kadar sampel kita. Untuk pembuatan kurva standar itu caranya dengan membuat berbagai larutan standar. Berbagai larutan standar berarti di sini adalah tidak hanya 1, 2 atau 3 larutan standar. Minimal yang bisa kita buat itu adalah biasanya minimal 5 sampai 10 gitu ya. Dengan kisaran konsentrasi adalah sekitar 40 sampai 100 mg glukosa per mili. Dari larutan stok glukosa kita 10 mg per mili. Kemudian caranya adalah masing-masing larutan standar, masing-masing konsentrasi tersebut diambil 1 mili, kemudian ditambahkan 1 mili Aquades dan 3 mili pereaksi DNS. Kemudian dikocok kuat, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air mendidih, diinkubasi di situ, dipanaskan selama 15 menit. Baru setelah 15 menit kita dinginkan dalam ice bath, air es gitu ya, 20 menit. Baru setelah dingin, kita baca pada spektrofotometri UV vis panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian untuk pengukuran sampel di sini itu caranya hampir sama seperti pembuatan larutan standar, yaitu 1 mili larutan sampel yang sebelumnya telah kita ekstrak terlebih dahulu, kita preparasi dulu sampel kita. Kita inkubasi dulu pada suhu 37 derajat selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit kita tambahkan pereaksi DNS 3 mili dan dimasukkan ke dalam air mendidih dan dipanaskan 15 menit. Maksudnya dipanaskan ini bukan dipanaskan ke dalam air gitu ya, tetapi dalam penangas air mendidih selama 15 menit. Baru kita dinginkan dengan cara dimasukkan ke dalam air es, diinkubasi selama 20 menit.
baru setelah itu dibaca dalam spektrofotometer panjang gelombang 540. Nah, ini adalah gambaran dari metode DNS itu tadi dengan spektro. Yang atas ini adalah uji kualitatif karbohidrat menggunakan reagen Benedict. Nah, ini pada berbagai macam sampel ya, sehingga menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kontrolnya di sini ada air, kemudian glukosa, dia warnanya merah. Kalau ditambahkan reagen Benedict, itu tandanya bahwa gula tersebut memang dia merupakan gula pereduksi. Yang kedua ada onion atau bawang putih ya. Kemudian ada potato atau kentang, dia berwarna hijau. Kemudian starch atau pati, dia merupakan polisakarida. Jadi kalau dianalisa warnanya biru, sama dengan air, karena tidak mengandung gula pereduksi. Tapi beda lagi kalau pati ini dilakukan treatment sebelum ditambahkan Benedict, yaitu degradasi atau dihidrolisis terlebih dahulu supaya pecah menjadi glukosa. Nah, sedangkan gambar yang di bawah itu adalah berbagai macam larutan standar glukosa, berbagai konsentrasi pada saat pembuatan kurva standar. Jadi ini tadi semakin pekat warna dari reagen tersebut, maka kandungan gula pereduksinya itu semakin tinggi. Nah, ini degradasi warnanya. Nah, semakin tinggi nilai absorbansi yang dihasilkan, maka semakin banyak pula gula pereduksi yang terkandung. Nah, ini bisa dikatakan yang warnanya sudah sangat pekat ini, warna oranye sampai coklat ini, itu bisa dikatakan kandungan gulanya akan sangat tinggi. Gitu. Kemudian untuk analisa kualitatif karbohidrat, ini mungkin dari kita sudah melakukan ya pada saat biokimia. Yaitu yang pertama menggunakan uji Molis. Nah, uji Molis ini adalah terbentuknya cincin ungu seperti pada gambar. Ini untuk refresh ya. Kemudian uji Seliwanov. Kalau uji Seliwanov ini untuk identifikasi gugus keton atau fruktosa dengan adanya endapan warna merah yang terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah ada uji Atron. Ini warna yang dihasilkan adalah biru kehijauan dengan mereaksikan dengan larutan H2SO4 pekat. Nah, kira-kira itu saja dari saya untuk analisa karbohidrat. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.